Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS tema 2 subtema 1, yaitu tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Sudah seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Seperti di dalam Al-Quran, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah agraris, yang kedua peternakan, yang ketiga perikanan, yang keempat pertambangan, yang kelima kehutanan, yang keenam perdagangan, dan yang ketujuh adalah perindustrian. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan juga perkebunan. Pertanian adalah kegiatan penanaman lahan dengan umur kurang dari 6 bulan. Contoh dari pertanian adalah padi, kedelai, dan juga jagung. Sementara perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah musiman, seperti tebu, tembakau, dan rosella, dan juga tanaman tahunan seperti cendana, lada, kayu putih, kopi, kelapa sawit. Cara meningkatkan hasil pertanian. Yang pertama adalah intensifikasi, yaitu memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya, mulai dari pengairan, memilih bibit unggul, memberi pupuk yang baik, serta memberi obat pemberantas hama. Cara yang kedua adalah ekstensifikasi, yaitu memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan serta membakar semak belukar untuk menciptakan lahan yang baru. Yang ketiga adalah diversifikasi, yaitu memperbanyak jenis tanaman dalam satu lahan. Misalnya, dalam satu lahan bisa ditanami jagung, padi, palawija secara bersamaan. Yang keempat adalah rehabilitasi, yaitu memperbaiki tanah dan cara-cara bertani. Misalnya lahan kering yang diperbaiki irigasinya untuk dijadikan lahan pertanian baru. Kemudian yang kelima adalah mekanisasi. Mekanisasi adalah pengolahan tanah dengan menggunakan mesin, seperti mesin penggiling, traktor, dan juga mobil pemanen. Coba perhatikan gambar dan istilah berikut. Yang pertama adalah memberi pupuk, termasuk intensifikasi. Kemudian yang kedua, membuka lahan baru, termasuk ekstensifikasi. Yang ketiga, memanfaatkan lahan yang kering, rehabilitasi. Yang keempat, menggunakan mesin dalam pengolahan tanah, mekanisasi. Dan yang kelima, memanfaatkan lahan untuk ditanami berbagai tumbuhan, yaitu diversifikasi. Kegiatan ekonomi masyarakat yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil berupa daging, telur, susu, kulit, dan juga bulu. Peternakan sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hewan kecil, seperti kelinci, kambing, domba, serta biri-biri. Yang kedua adalah peternakan hewan besar, yaitu memanfaatkan sapi, kerbau, dan juga kuda. Dan yang ketiga adalah peternakan unggas. Contohnya adalah ayam, itik, serta burung. Berdasarkan gambar di sini, peternakan unggas adalah hewan burung dan juga ayam. Sementara kelinci dan juga kambing
termasuk peternakan hewan kecil, sapi dan juga kuda, termasuk peternakan hewan besar. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, ataupun bendungan. Jenis ikan yang dibudidayakan meliputi mujair, nila, gurami, dan juga ikan mas. Sementara perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng. Kemudian yang kedua, perikanan air laut. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Di Indonesia, usaha menangkap ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Adapun hasil tangkapan berupa ikan, kerang, rumput laut, mutiara, serta garam. Kegiatan ekonomi yang keempat adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan sebagai kemakmuran masyarakat. Barang tambang sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mineral logam, contohnya adalah emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua adalah mineral non-logam, berupa belerang, gipsum, marmer, dan juga batu gamping. Dan yang ketiga, sumber energi, mulai dari minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Kegiatan ekonomi yang kelima adalah kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Sayangnya sekarang tidak lagi terlihat seperti hamparan karpet hijau dari udara. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan untuk dijadikan kawasan permukiman dan juga perkebunan. Pembalakan liar harusnya dicegah agar hutan tidak terjadi semakin rusak. Kegiatan ekonomi yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan barang. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara. Akan tetapi, kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan juga impor. Ekspor sendiri adalah usaha menjual barang dari dalam ke luar negeri, sementara impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Kegiatan ekonomi yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan industri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah industri rumah tangga atau home industry yang dikerjakan di rumah dengan jumlah 7 kegiatan anggota keluarga. Kemudian yang kedua adalah industri sedang, yaitu kegiatan di bidang usaha. Dan yang ketiga adalah industri besar berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Kegiatan di bidang jasa meliputi bidang pariwisata, pemandu wisata, fotografer, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua perbankan. Yang ketiga adalah bidang asuransi, dan yang terakhir adalah bidang kesehatan. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.